Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidupmu berjalan biasa-biasa saja, namun di dalam diam ada sesuatu yang seolah sedang bergerak? Seperti ada tangan gaib yang sedang menata ulang jalanmu, mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untuk datang kepadamu. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk angka di rekening. Kadang ia datang lewat tanda-tanda yang halus, yang hanya bisa dibaca oleh hati yang peka. Di video ini, kita akan menyingkap 5 tanda misterius bahwa Allah sedang membuka jalan rezekimu. Tanda-tanda ini bukan sekadar cerita, melainkan pintu refleksi yang bisa jadi sedang engkau alami sekarang tanpa sadar. Maka, dengarkan dengan hati yang tenang, karena bisa jadi inilah jawaban atas doa-doa yang selama ini engkau panjatkan. Dan sebelum kita mulai, coba tuliskan di kolom komentar, tanda mana yang paling sering engkau rasakan belakangan ini? Siapa tahu pengalamanmu bisa menjadi penguat bagi saudara-saudara kita yang lain. Bab 1. Pintu rezeki tak pernah sama. Pernahkah kamu merasa hidup ini seolah sedang mengantarmu ke sebuah jalan yang tidak kamu duga? Ada masa di mana semua pintu terasa tertutup, namun justru dari arah yang sama sekali tak terpikirkan, muncul celah kecil yang memberi harapan. Disitulah rahasia Allah bekerja. Jalan rezeki tidak pernah sama bagi setiap orang, dan itulah mengapa ia begitu misterius. Apa yang hari ini tampak sebagai kebuntuan, bisa jadi hanyalah pintu rahasia yang sebentar lagi akan terbuka lebar. Pertanyaannya, mampukah kita membaca tanda-tandanya? Banyak orang mencari rezeki dengan mata, tetapi lupa menggunakan hati. Mereka hanya melihat apa yang tampak, uang, pekerjaan, atau kesempatan yang terlihat nyata. Padahal rezeki seringkali dimulai dari sesuatu yang tak kasat mata. Rasa tenang yang tiba-tiba hadir, doa yang terasa lebih hidup, atau pertemuan tak terduga dengan seseorang yang membawa cahaya. Inilah yang jarang disadari. Allah memberi tanda lebih dulu sebelum menghadiahkan hasil. Dan hanya mereka yang peka yang mampu menangkapnya. Coba renungkan. Apakah kamu pernah berada di situasi di mana hidupmu terasa lebih ringan, meski masalah belum sepenuhnya selesai? Atau hatimu tiba-tiba merasa lega tanpa alasan jelas? Itu bukan kebetulan, itu pertanda halus bahwa Allah sedang menata jalanmu. Tanda-tanda itu sering hadir bukan untuk membuat kita berpuas diri, melainkan agar kita bersiap. Karena rezeki bukan sekadar sesuatu yang datang, tapi sesuatu yang harus kita sambut dengan hati yang siap menerimanya. Di balik setiap perubahan kecil dalam hidup, ada pesan yang tersembunyi. Kadang Allah tidak langsung memberi apa yang kita minta, tapi Ia mengirimkan rasa, intuisi, atau sebuah momen kecil yang mengubah arah pandang kita. Jika kita hanya sibuk menghitung angka, kita akan melewatkannya. Tetapi jika kita mulai membaca dengan mata hati, kita akan menemukan bahwa setiap kejadian adalah kode dari langit. Isyarat bahwa pintu-pintu rezeki sedang dipersiapkan untuk kita. Maka bab pertama ini mengajakmu untuk berhenti sejenak. Jangan buru-buru melihat rezeki hanya sebagai materi. Bukalah hatimu untuk melihat lebih dalam. Karena bisa jadi, tanda bahwa Allah sedang membuka jalan rezekimu sudah lama hadir, hanya saja kamu terlalu sibuk untuk menyadarinya. Dan mungkin setelah mendengarkan ini, kamu akan mulai melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Lebih peka, lebih tenang, dan lebih siap menyambut rahasia besar yang sedang Allah bentangkan di hadapanmu. Bab 2, tanda pertama, hati tiba-tiba lega. Ada satu tanda yang sering diabaikan, padahal ia adalah kunci awal yang sangat jelas, yaitu kelapangan hati. Pernahkah kamu merasa di tengah kesibukan dan tekanan hidup, tiba-tiba hatimu terasa lebih ringan? Seolah beban yang dulu menumpuk di pundakmu, pelan-pelan diangkat tanpa kamu tahu siapa yang melakukannya. Inilah tanda misterius pertama yang diberikan Allah. Ketika Dia hendak membuka jalan rezekimu, Dia melapangkan hatimu lebih dulu. Karena tanpa kelapangan hati, kita tidak akan mampu menjemput apapun. Bayangkan seseorang yang hatinya penuh ketakutan. Ia tidak berani melangkah, tidak berani mencoba, bahkan tidak berani menerima hal-hal baru. Bagaimana mungkin rezeki bisa datang jika pintu hatinya sendiri masih tertutup rapat? Maka Allah dengan kelembutannya memberikan isyarat melalui rasa tenang.
Tenang bukan karena masalah hilang, tapi karena kita diberi kekuatan untuk melihat masalah itu dari sudut pandang berbeda. Dan dari rasa tenang itulah, jalan rezeki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ketika hati kita lapang, tiba-tiba ide-ide baru lebih mudah masuk. Peluang yang dulu tampak samar, kini terasa lebih jelas. Orang-orang yang dulu kita anggap biasa, ternyata membawa manfaat besar. Semua ini dimulai dari satu hal, batin yang tidak lagi terkunci oleh ketakutan. Dan percayalah, kelapangan hati yang datang tiba-tiba itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa Allah sedang mengatur sesuatu untuk kita. Cobalah ingat, mungkin ada saat di mana kamu merasa hidupmu masih sama, masalahmu masih ada, tapi entah mengapa kamu merasa lebih kuat untuk menjalaninya. Itu adalah kode dari Allah. Ia sedang menyiapkanmu, membersihkan ruang di hatimu, agar kelak ketika rezeki besar itu turun, kamu tidak panik, tidak sombong, dan tidak salah arah. Rezeki yang datang ke hati yang bersih akan terasa jauh lebih bermakna dibanding rezeki yang jatuh di hati yang sempit. Maka, jika akhir-akhir ini hatimu terasa lebih ringan, tanpa alasan jelas, jangan abaikan. Itu bukan sekadar perasaan. Itu bisa jadi tanda awal bahwa pintu rezekimu sedang dibuka perlahan. Pertanda bahwa sebentar lagi akan ada sesuatu yang datang dan kamu harus siap untuk menyambutnya. Karena setiap ketenangan yang diberikan Allah sejatinya adalah hadiah yang mengantarkanmu menuju ke lapangan yang lebih besar. Bab 3, tanda kedua, jalan sulit justru mulai membuka. Ada kalanya hidup terasa buntu, usaha yang sudah dicoba berkali-kali selalu gagal, pintu yang diketuk seakan rapat tertutup. Namun perhatikan baik-baik, di saat kita hampir menyerah, seringkali Allah menunjukkan celah kecil di tengah kebuntuan itu. Jalan yang tadinya terasa gelap, tiba-tiba memunculkan cahaya samar. Itulah tanda kedua bahwa Allah sedang membuka jalan rezekimu. Kesulitan yang perlahan berubah menjadi jalan keluar. Cobalah ingat kembali perjalananmu. Mungkin ada saat di mana sesuatu yang mustahil tiba-tiba menjadi mungkin. Masalah yang berat entah bagaimana terasa lebih mudah. Semua itu bukan semata-mata karena kemampuanmu, melainkan karena Allah sudah mulai menyingkirkan penghalang. Terkadang kita menyebutnya kebetulan, tapi sejatinya tidak ada kebetulan dalam hidup seorang hamba. Setiap pintu yang terbuka adalah bagian dari rencana ilahi yang sedang bekerja diam-diam. Tanda ini biasanya datang setelah kita diuji cukup lama. Allah ingin melihat apakah kita bersabar, tetap berusaha, dan tidak menyerah. Setelah itu barulah jalan perlahan terbuka. Seperti tanah yang pecah setelah kemarau panjang, lalu hujan turun menumbuhkan kehidupan baru. Kesulitan adalah cara Allah mengajarkan makna syukur yang lebih dalam. Karena setelah mengalami pahitnya jalan buntu, kita akan lebih menghargai manisnya jalan yang terbuka. Dan menariknya, jalan keluar yang Allah berikan seringkali datang dengan cara yang tidak masuk akal. Dari arah yang sama sekali tidak terpikirkan, muncul pertolongan. Dari orang yang tak pernah kita kenal, datang bantuan. Dari usaha kecil yang nyaris kita abaikan, muncul hasil besar. Inilah misteri rezeki. Ia tidak tunduk pada logika manusia, melainkan tunduk pada kehendak Allah. Maka jika kamu sedang melihat jalan sulit mulai melunak, jika masalahmu yang berat mulai menemukan titik terang, jangan anggap itu hal biasa. Itu adalah isyarat bahwa pintu rezekimu sedang dibukakan perlahan. Jangan berhenti, jangan ragu. Karena ketika Allah sudah memutuskan untuk membuka jalan, tidak ada satu pun yang mampu menutupnya kembali. Bab 4, tanda ketiga, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang seolah datang tanpa rencana. Mereka hadir tiba-tiba, berbicara hal sederhana, namun ternyata membuka pintu yang besar. Ada yang memberi nasihat tepat pada waktunya, ada yang memberikan peluang yang tak pernah kita pikirkan, dan ada pula yang hanya sekadar hadir, tapi keberadaannya membawa cahaya. Pertemuan-pertemuan misterius inilah yang sering menjadi tanda ketiga. Allah sedang membuka jalan rezekimu melalui manusia pilihannya. Tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita hanyalah kebetulan. Ada sebagian yang sesungguhnya utusan dari Allah, yang ditugaskan untuk menghubungkan kita dengan jalan rezeki yang lebih luas.
Mereka bisa saja sahabat lama yang datang kembali, orang asing yang baru dikenali, atau bahkan seseorang yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Inilah rahasia besar. Rezeki jarang turun langsung dari langit, tetapi seringkali dialirkan melalui tangan manusia lain. Kalau direnungkan, pertemuan ini sering datang di saat yang tepat. Ketika kita sedang kebingungan, muncul seseorang yang memberi arah. Saat kita hampir menyerah, hadir seseorang yang memberikan semangat. Dan yang lebih aneh lagi, kadang mereka tidak sadar bahwa kata-kata kecil yang mereka ucapkan mampu mengubah hidup kita. Itulah cara Allah bekerja secara halus, membungkus takdir dengan sesuatu yang tampak biasa, padahal dampaknya luar biasa. Namun tidak semua orang yang hadir membawa kebaikan. Sebagian datang untuk menguji, sebagian lagi untuk menguatkan. Disinilah kita perlu peka, siapa yang sebenarnya dihadirkan untuk membuka jalan dan siapa yang hanya sekadar melintas. Hati yang tenang dan mata batin yang jernih akan mampu membedakannya. Karena orang-orang yang menjadi perantara rezeki biasanya membawa rasa damai, bukan kegelisahan, membawa cahaya, bukan kegelapan. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa dikelilingi orang-orang baik yang mendorongmu maju, jangan anggap itu biasa. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menata jalanmu. Bisa jadi satu obrolan singkat atau satu pertemuan kecil adalah kunci yang membuka pintu besar dalam hidupmu. Dan ketika itu terjadi, ketahuilah, rezeki itu bukan sekadar pemberian, melainkan undangan dari Allah agar engkau melangkah lebih jauh. Bab 5, tanda keempat, ujian yang membawa kebangkitan. Ada sebuah tanda yang sering disalahpahami banyak orang, ujian hidup. Ketika rezeki hendak dibuka, Allah seringkali tidak langsung menurunkannya. Justru yang datang lebih dulu adalah guncangan, kehilangan, atau kegagalan. Kita mungkin bertanya, mengapa Allah memberiku kesulitan, padahal aku sedang berdoa meminta kelapangan? Jawabannya tersembunyi dalam rahasia besar. Ujian adalah proses pembersihan. Allah ingin hati dan jiwamu siap sebelum limpahan itu benar-benar datang. Bayangkan sebuah wadah kecil yang ingin diisi dengan air berlimpah. Jika wadah itu belum diperbesar, airnya akan tumpah dan terbuang sia-sia. Begitulah kita. Jika hati masih sempit, jika jiwa masih rapuh, maka rezeki yang besar hanya akan membuat kita sombong atau lalai. Maka Allah kirimkan ujian. Ia seperti tukang besi yang memanaskan logam dalam api, lalu memukulnya agar lebih kuat. Perih memang, tapi setelahnya, jiwa kita menjadi lebih siap menerima beban besar yang disebut rezeki. Perhatikan bagaimana banyak orang menemukan titik balik hidupnya justru setelah jatuh. Ada yang menemukan peluang baru setelah kehilangan pekerjaan. Ada yang menemukan kekuatan setelah ditinggalkan. Ada yang baru benar-benar menemukan jati dirinya setelah runtuh berkali-kali. Semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa ujian adalah jalan rahasia yang mengantar kita menuju ke lapangan. Sungguh aneh bila dipikirkan, semakin besar ujian yang datang, seringkali semakin besar pula pintu rezeki yang menanti. Karena Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jika badai yang menghantam terasa dahsyat, itu berarti Allah percaya bahwa setelah badai itu, engkau layak menerima pelangi yang lebih indah. Inilah rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sabar dan mata batin yang tajam. Maka jika hari-harimu sedang penuh ujian, jangan terburu-buru mengeluh. Bisa jadi itulah tanda bahwa rezekimu sedang dipersiapkan. Kesulitan itu bukan akhir, melainkan awal. Dan siapa yang mampu bangkit dari ujian dengan kesabaran, dialah yang akan melihat pintu rezeki terbuka dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bab 6, tanda kelima, hati tergoda untuk lebih dekat kepada Allah. Ada sebuah tanda yang paling halus namun justru paling kuat, yaitu ketika hati tiba-tiba terdorong untuk kembali mendekat kepada Allah. Tanpa alasan yang jelas, ada kerinduan untuk memperbaiki salat, ada dorongan untuk membuka Al-Quran, ada rasa bersalah ketika lalai dari doa. Semua itu bukan datang dari dirimu sendiri, melainkan bisikan lembut dari Allah yang sedang membimbingmu menuju jalan rezeki yang lebih luas. Mengapa hati harus dituntun lebih dulu? Karena rezeki yang besar bisa jadi bumerang jika jatuh di tangan yang jauh dari Allah.
Berapa banyak orang yang tenggelam dalam kesombongan setelah diberi kelapangan? Berapa banyak yang melupakan sang pemberi karena sibuk menikmati pemberian? Maka, sebelum rezeki itu benar-benar diturunkan, Allah lebih dulu memanggil hatimu, agar ketika kelimpahan itu datang, engkau tidak hilang arah, melainkan semakin erat berpegangan kepadanya. Cobalah rasakan, mungkin akhir-akhir ini, engkau merasa lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, lebih cepat meneteskan air mata saat berdoa, atau lebih sering ingin menyendiri untuk berzikir. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalan batinmu. Karena rezeki bukan hanya persoalan angka, tapi juga energi spiritual yang butuh hati yang jernih untuk menerimanya. Dan menariknya, tanda ini sering datang di waktu yang tak terduga. Ada orang yang tiba-tiba ingin kembali ke masjid setelah sekian lama lalai. Ada yang tiba-tiba merasa bersalah ketika menunda ibadah. Ada pula yang tiba-tiba ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua. Semua itu adalah sinyal bahwa rezeki besar sedang dipersiapkan, karena Allah tidak akan melapangkan dunia seseorang tanpa terlebih dahulu melapangkan jiwanya. Maka, jika hatimu akhir-akhir ini sering tergoda untuk lebih dekat kepada Allah, jangan abaikan. Itu adalah panggilan, sebuah kode halus dari langit yang ingin mengabarkan kepadamu, bersiaplah, aku akan melapangkan jalanmu. Dan siapa yang menyambut panggilan itu dengan tulus, dialah yang akan menyaksikan bagaimana rezeki turun dari arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 7, rahasia di balik kesederhanaan. Ada satu hal yang sering disalahpahami manusia, kesederhanaan. Banyak orang mengira kesederhanaan adalah tanda kekurangan, padahal seringkali justru sebaliknya. Kesederhanaan adalah ruang yang Allah ciptakan agar kita siap menampung rezeki yang lebih besar. Karena hati yang terbiasa sederhana akan lebih mudah bersyukur, lebih mudah puas, dan lebih mudah menjaga nikmat agar tidak berbalik menjadi musibah. Lihatlah bagaimana Allah melatih sebagian hambanya. Ada masa di mana hidup terasa pas-pasan, makan sekadar cukup, pakaian biasa saja, rumah sederhana. Itu bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda ditempa. Allah sedang membentuk hatimu agar ketika rezeki besar benar-benar datang, engkau tidak silau, tidak lupa diri, dan tidak berubah menjadi budak dunia. Kesederhanaan adalah pagar yang melindungi kita dari kerakusan yang bisa merusak jiwa. Cobalah renungkan, mengapa banyak orang yang kaya justru kehilangan rasa bahagia, sementara orang yang sederhana bisa tidur dengan nyenyak. Karena kesederhanaan adalah rezeki itu sendiri. Ia memberi kita rasa cukup, dan rasa cukup adalah kunci dari segala kelapangan. Orang yang hatinya merasa cukup akan selalu lapang, meski hartanya sedikit. Sedangkan orang yang hatinya tamak akan selalu sempit, meski hartanya berlimpah. Jika engkau saat ini sedang dijaga oleh Allah dalam kesederhanaan, jangan terburu-buru merasa terhimpit. Justru itulah tanda bahwa rezekimu sedang diarahkan. Sebab yang dibangun lebih dulu bukanlah rumahmu, bukan pula rekeningmu, melainkan hatimu. Allah ingin memastikan bahwa ketika pintu rezeki terbuka lebar, engkau mampu berjalan di atasnya dengan kepala yang tetap menunduk, bukan mendongak sombong kepada dunia. Maka, jangan anggap kesederhanaan sebagai keterbatasan. Anggaplah ia sebagai latihan rahasia yang sedang Allah berikan kepadamu. Karena dari kesederhanaan, lahirlah kekuatan untuk menjaga nikmat. Dan ketika saatnya tiba, rezeki besar yang turun akan menjadi berkah, bukan bencana. Inilah rahasia yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Kesederhanaan hari ini bisa jadi tanda bahwa kelapangan besar sedang menantimu esok hari. Bab 8, saat doa terasa lebih hidup. Ada momen aneh yang mungkin pernah engkau rasakan. Ketika doa yang biasa saja tiba-tiba terasa sangat dalam. Bibir bergerak pelan, tapi hati seolah ikut tenggelam di dalamnya. Air mata menetes tanpa diperintah, dan dada terasa lapang setiap kali menyebut nama Allah. Itu bukan doa yang sama seperti biasanya. Itu adalah tanda bahwa doa sedang dipenuhi energi yang membuatnya lebih hidup. Mengapa doa bisa terasa berbeda? Karena pada saat itu Allah sedang membuka hatimu. Doa bukan lagi sekadar ucapan, melainkan percakapan. Bukan lagi sekadar permintaan, melainkan pertemuan. Doa yang hidup adalah tanda bahwa tirai batinmu sedang dibuka.
Dan itu pertanda besar bahwa rezeki yang engkau tunggu sedang mendekat. Karena doa yang sampai ke langit tidak pernah kembali tanpa membawa sesuatu. Cobalah ingat kembali, kapan terakhir kali engkau berdoa hingga terasa begitu nyata? Mungkin saat engkau benar-benar terhimpit masalah, atau justru ketika engkau begitu rindu pada Allah. Itu bukan kebetulan. Allah menghidupkan doamu agar engkau merasakan kedekatannya. Dan kedekatan itu adalah magnet yang menarik turunnya rezeki. Karena siapa yang dekat dengan Allah tidak mungkin dibiarkan dalam kesempitan terlalu lama. Doa yang hidup juga sering hadir dengan cara misterius. Terkadang saat engkau sedang duduk tenang, tiba-tiba tergerak untuk mengangkat tangan. Terkadang saat salat malam, lidah terasa ringan mengucapkan doa yang bahkan tidak pernah kau rencanakan. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunmu untuk memohon hal-hal yang sebenarnya telah Dia siapkan. Engkau hanya diminta untuk mengetuk pintu, agar saat pintu itu terbuka, hatimu sadar siapa yang membukanya. Maka, jangan abaikan ketika doamu terasa lebih hidup dari biasanya. Itu bukan sekadar momen spiritual, melainkan kode langit yang jarang disadari. Karena doa yang hidup adalah tanda bahwa Allah sedang dekat, dan ketika Allah dekat, pintu-pintu rezeki pun ikut terbuka. Jika engkau mengalami momen ini, ketahuilah, sesuatu sedang turun, sesuatu sedang mendekat, dan engkau hanya perlu menunggu waktunya tiba. Bab 9. Pertemuan yang tidak disangka-sangka. Pernahkah engkau bertemu seseorang di waktu yang seakan-akan tidak sengaja, namun pertemuan itu mengubah arah hidupmu? Seorang teman lama yang tiba-tiba hadir membawa kabar peluang, seorang guru yang tak terduga memberi nasihat yang menenangkan, atau bahkan orang asing yang memberi jalan keluar ketika engkau merasa buntu. Semua itu tidak pernah benar-benar kebetulan. Itu adalah bagian dari skenario Allah ketika Dia sedang membuka jalan rezekimu. Allah punya cara misterius untuk menuntun manusia. Kadang bukan dengan cahaya besar yang jelas, tapi dengan percikan kecil berupa pertemuan. Orang yang kau temui bisa jadi kunci yang membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Dan seringkali kita baru sadar setelah pertemuan itu berlalu. Ternyata Dialah yang menjadi perantara jalan rezeki. Allah bekerja dengan halus hingga kita sendiri hampir tidak menyadarinya. Perhatikan baik-baik bahwa setiap pertemuan membawa pesan. Tidak semua orang hadir dalam hidupmu untuk tinggal, tapi semua orang hadir dengan alasan. Ada yang hadir untuk menguji kesabaranmu, ada yang hadir untuk menolongmu. Ada pula yang hadir untuk menunjukkan arah baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika akhir-akhir ini engkau sering dipertemukan dengan orang yang membawa semangat baru atau peluang tak terduga, mungkin itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa jalanmu sedang disiapkan. Kadang Allah juga mempertemukanmu dengan orang yang membuatmu berkaca. Orang yang hidupnya sederhana namun penuh syukur, orang yang ucapannya singkat tapi menusuk hati, atau orang yang tanpa sadar menunjukkan kesalahan yang harus engkau perbaiki. Pertemuan seperti ini bukan hanya membuka jalan rezeki dunia, tapi juga membuka pintu rezeki batin, yakni kesadaran. Dan kesadaran adalah kunci yang membuat langkahmu lebih ringan ke depan. Maka jangan anggap remeh setiap pertemuan yang datang tiba-tiba. Bisa jadi itu adalah jawaban doa yang selama ini kau panjatkan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang mendekatkanmu pada peluang yang tidak pernah kau bayangkan. Karena rezeki sering turun lewat tangan orang lain, dan Allah selalu tahu siapa yang harus Ia kirimkan kepadamu pada saat yang tepat. Bab 10. Ketika jalan terasa dipermudah. Ada satu tanda terakhir yang sering luput dari perhatian. Segala sesuatu tiba-tiba terasa lebih mudah. Pekerjaan yang dulu terasa berat kini berjalan lancar. Rencana yang dulu macet tiba-tiba menemukan jalan. Bahkan masalah yang kau kira rumit tiba-tiba menemukan solusi sederhana. Semua itu adalah bisikan halus dari Allah. Aku sedang membukakan jalanmu. Kemudahan ini bukan kebetulan dan bukan pula semata karena kecerdasanmu. Karena berapa banyak orang yang pintar tapi jalannya tetap buntu? Berapa banyak orang yang bekerja keras tapi tetap tersandung? Kemudahan sejati hanyalah karunia dari Allah. Ia datang sebagai tanda bahwa waktumu telah tiba, bahwa rezeki yang selama ini kau nanti mulai bergerak mendekat. Kadang kemudahan itu muncul dalam bentuk yang tidak kita sadari.
Ada orang yang tiba-tiba menolong tanpa diminta. Ada masalah yang terselesaikan tanpa harus kau pusingkan terlalu lama. Ada jalan pintas yang tiba-tiba terbuka padahal engkau merasa semua arah sudah tertutup. Inilah yang disebut taufik, pertolongan Allah yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Namun jangan salah paham. Kemudahan bukan berarti engkau bebas dari ujian. Justru kemudahan sering datang setelah engkau melewati masa sulit. Seperti hujan yang turun setelah langit lama menahan mendung. Allah ingin engkau merasakan kontrasnya agar syukurmu semakin dalam. Karena rezeki yang datang dengan kemudahan setelah kesulitan akan terasa jauh lebih manis dan membuat hati tunduk lebih lama. Maka jika engkau akhir-akhir ini merasakan jalan terasa lebih lapang, lebih ringan, dan lebih mudah, jangan buru-buru menganggap itu sekadar keberuntungan. Anggaplah itu sebagai tanda jelas bahwa Allah sedang turun tangan dalam hidupmu. Dan siapapun yang menyadari tanda ini akan hidup dengan hati yang lebih tenang, karena ia tahu setiap langkahnya kini sedang dipandu oleh tangan yang maha kuasa. Saudaraku, rezeki bukan hanya soal harta, melainkan juga tentang jalan hidup yang dipermudah, hati yang ditenangkan, dan jiwa yang semakin dekat dengan Allah. Jika engkau sudah melihat tanda-tandanya, bersyukurlah. Sebab itu artinya Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Mari kita tutup dengan doa singkat. Allahumma ya Fattah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezekimu yang luas, lapangkan hati kami untuk selalu bersyukur, dan jadikanlah setiap nikmat yang kau titipkan sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.